Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Isada TV. Oke, kita kali ini kembali lagi again and again kita di konten Tas Buku, komunitas bedah buku. Nah, di Tas Buku kita kali ini kita akan membedah sebuah buku terkait dunia kesehatan, yaitu buku tentang asma. Nah, yang akan dijelaskan oleh Pak Yusuf Effendi. Oke, di sini untuk judul bukunya yaitu Cara Jitu Mengatasi Asma pada Anak dan juga Dewasa. Jadi secara keseluruhan Pak ya. Oke. Baik, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait mitos-mitos yang beredar terkait asma itu seperti apa? Baik, terima kasih Mas Alif ya. Ya. Jadi untuk buku Cara Jitu Mengatasi Asma itu salah satu saya ceritakan isinya dulu mungkin ya. Jadi beberapa isi di buku ini, yaitu yang pertama terkait Anda akan dijelaskan tentang organ-organ pernapasan. Selanjutnya Anda juga dijelaskan tentang macam-macam asma, apa itu asma, mitos tentang asma, dan bagaimana cara mengatasi asma. Nah, terkait pertanyaan dari Mas Alif yaitu mitos tentang asma. Nah, di dalam buku ini dijelaskan juga bahwasannya ada beberapa mitos yang berkembang di masyarakat, yaitu salah satunya yang pertama, asma itu adalah penyakit keturunan, itu yang pertama. Terus yang kedua, orang asma tidak boleh hamil. Tidak boleh hamil. Orang asma tidak boleh hamil. Termasuk larangan. Betul, itu mitos tapi Mas ya. Nah, yang pertama kita kupas dulu terkait asma adalah keturunan. Nah, sebetulnya kalau di dalam buku ini dijelaskan asma itu tidak keturunan, akan tetapi orang yang punya keturunan asma mempunyai resiko 6 kali lebih tinggi daripada orang yang tidak punya keturunan asma. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya terkait tidak boleh mempunyai anak atau tidak boleh hamil seperti itu. Nah, tentunya ketika wanita dengan asma tidak boleh hamil, tentunya tidak punya keturunan. Nah, dengan seperti itu tentunya kan tidak baik juga untuk hidupnya, tidak ada generasi penerusnya ya. Nah, lebih tepatnya sebetulnya memang kalau orang atau wanita dengan asma itu sangat beresiko untuk hamil. Akan tetapi ketika program hamil ini direncanakan dengan baik, mulai dari proses kehamilan di bulan pertama sampai melahirkan, tentunya untuk orang dengan asma hamil pun tentunya diperbolehkan atau tidak bisa menjadi halangan ya. Betul. Harus dipersiapkan dengan baik untuk proses kehamilan, jadi tidak menjadi patokan asma itu menyebabkan pengaruh yang buruk bagi ibu hamil. Betul. Akan tetapi memang ibu hamil dengan asma itu mempunyai resiko tinggi. Tetapi tidak serta-merta istilahnya orang asma tidak boleh hamil seperti itu. Oke. Nah, mungkin banyak lagi yang akan dibahas oleh Pak Yusuf nanti yang akan membedah buku tentang cara jitu mengatasi asma. Mungkin nanti di sini juga dijelaskan tentang terapi-terapi herbal, Pak ya. Betul. Ada terapi-terapi herbalnya juga. Terus juga ada mungkin nanti jawaban penyebabnya lebih detail lagi. Nah, tentu saja yuk mari kita saksikan bedah buku kali ini bersama Pak Yusuf. Oke, let's check it out. Untuk selanjutnya saya jelaskan tentang isi dari buku ini, yaitu buku tentang cara jitu mengatasi asma pada anak dan dewasa. Nah, buku ini karya dari Dr. Yekti Mumpuni, terdapat 132 lembar, di mana buku ini dicetak atau cetakan pertama yaitu pada tahun 2013. Untuk editornya ada Aldo Sahala, setting Eri Hermawan Sutanto, desain cover Susi Oktaviani. Ya, langsung saja. Selanjutnya isi dari buku ini yang pertama, di dalam buku ini yaitu membahas tentang pernapasan manusia. Jadi dalam buku ini Anda akan dikenalkan terlebih dahulu bagaimana susunan atau organ-organ yang mencakup pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama di situ Anda akan dijelaskan tentang hidung, ada faring, laring, trakea, dan bronkus serta paru-paru. Nah, di bab ini Anda dijelaskan secara detail apa itu fungsi dari setiap masing-masing organ tersebut. Untuk selanjutnya buku ini berisikan tentang mendadak asma. Nah, mendadak asma di sini ciri-cirinya atau tanda gejala orang mendadak asma yaitu yang pertama kesulitan bernafas. Di mana asma sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya kesulitan bernafas. Nah, tanda gejala dari asma yaitu kesulitan bernafas. Selanjutnya adanya batuk
serta sesak pada dada, suara nafas ngik, detak jantung cepat, bibir dan jari membiru. Nah, kalau asma mungkin orang Jawa itu biasanya mereka bilangnya seperti mengi. Nah, itu sama, tanda gejalanya juga sama karena memang nama lain dari asma orang Jawa menyebutnya yaitu mengi. Nah, sebetulnya kesulitan bernafas terjadi pada orang asma itu ditandai dengan adanya penyempitan pada saluran pernafasan, yaitu pada bronkus atau pada bagian bronkeolus seperti itu. Nah, apa itu asma? Nah, tadi sebelumnya saya juga sudah menjelaskan di mana asma itu berasal dari kata asma, berasal dari bahasa Yunani yang berarti sulit bernafas. Nah, untuk selanjutnya jenis-jenis asma, yang pertama ada asma akibat alergi, asma non alergi, asma nokturnal, asma pada anak, asma pada orang dewasa, asma batuk, asma akibat pekerjaan, asma musiman, serta asma campuran. Nah, di sini saya jelaskan asma akibat alergi. Yang pertama di sini sering sekali banyak orang itu terkena asma akibat alergi. Contoh alergi pada debu, pada butiran-butiran kecil, misalkan pada bantal atau adanya hewan-hewan kecil atau tungau, itu juga bisa menyebabkan alergi atau asma alergi. Untuk selanjutnya yaitu asma non alergi, seperti yang dibahas mitos di awal tadi, yaitu keturunan. Ini termasuk pada asma non alergi, meskipun tidak semua orang yang asma itu pasti mempunyai keturunan asma, tetapi memang orang yang punya asma mempunyai resiko menurunkan asmanya 6 kali lipat. Terus selanjutnya asma nokturnal. Asma nokturnal ini terjadi pada orang dengan batuk kering. Nah, ketika orang batuk kering biasanya pada malam hari, orang ini akan mengalami batuk hebat. Nah, akibatnya ketika batuk hebat ini terjadi pada malam hari, orang itu akan kesulitan bernafas. Serta asma pada anak, asma pada orang dewasa, asma batuk, batuk kering tadi, asma akibat pekerjaan. Untuk asma akibat pekerjaan mungkin karena asma ini diakibatkan adanya paparan debu atau mungkin tempat yang kurang bersih yang menyebabkan orang tersebut bisa terpapar asma, atau adanya penyempitan jalan nafas yang dialami orang tersebut karena adanya benda-benda di area pekerjaannya. Terus selanjutnya larangan bagi penderita asma. Yang pertama, larangan makanan. Jadi orang dengan asma pastinya mempunyai pantangan-pantangan tersendiri dan orang itu pastinya yang lebih tahu. Jadi tidak semua makanan itu pastinya akan menyebabkan asma, atau tidak semua makanan itu juga bisa atau tidak menimbulkan asma. Karena ada beberapa orang yang mempunyai alergi, itu alergi makanan contohnya itu juga bisa menimbulkan gangguan pada asmanya. Terus selanjutnya partikel kecil penyebab alergi, contohnya debu mungkin, atau adanya hewan-hewan kecil pada bantal atau selimut yang jarang sekali dibersihkan. Selanjutnya asap rokok, aktivitas berlebih tanpa pengawasan. Bukan berarti ketika orang dengan asma itu tidak boleh berolahraga, akan tetapi olahraga yang intensitasnya terlalu tinggi itu juga bisa memperparah terjadinya asma. Untuk selanjutnya perubahan cuaca terlalu ekstrim. Nah, biasanya ketika kondisi siang terlalu panas, malamnya terjadi hujan, kita seringkali melihat UGD itu penuh dengan orang asma karena perubahan cuaca terlalu ekstrim itu juga bisa menyebabkan penyempitan pada penyempitan pada saluran nafas mendadak seperti itu, serta begadang berlebihan. Selanjutnya mitos yang salah tentang asma, seperti yang dijelaskan di awal oleh Mas Alif, di mana ada beberapa mitos yang salah tentang asma. Yang pertama yaitu asma merupakan penyakit keturunan. Yang kedua, ketika orang asma jangan bertempat tinggal di daerah lembab. Yang ketiga, penderita asma tidak boleh marah. Yang keempat, penderita asma tidak boleh hamil. Yang kelima, penderita asma tidak boleh berolahraga.
Yang keenam, obat asma mampu menyembuhkan asma. Yang ketujuh yaitu penderita asma tidak boleh kena debu. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk asma merupakan penyakit keturunan, tadi sudah sempat kita jelaskan di awal. Jadi kita langsung saja, yaitu penderita asma tidak boleh marah. Nah, sebetulnya untuk mitos terkait penderita asma tidak boleh marah ini sangat salah sekali. Yang terpenting yaitu orang dengan asma tidak boleh marah secara berlebihan, karena ketika orang marah secara berlebihan tentunya itu menguras energi, serta tentunya untuk pernafasannya seperti yang Anda alami biasanya ketika Anda marah, detak jantung Anda juga akan terlalu cepat, nafas ngos-ngosan. Nah, ketika orang ini asma, ketika marahnya berlebihan tentunya akan memperparah kondisi asma yang dialaminya. Untuk selanjutnya yaitu penderita asma tidak boleh hamil. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya orang dengan asma boleh hamil, akan tetapi memang orang dengan asma ini sangat beresiko. Nah, oleh sebabnya ketika orang asma memutuskan untuk hamil, pasti ada program-program pengawasan yang cukup ketat, mulai dari bulan pertama sampai nantinya menghadapi kelahirannya. Untuk selanjutnya, penderita asma tidak boleh berolahraga. Ini sangat salah sekali. Justru dengan berolahraga tentunya organ-organ akan berjalan dengan baik, fungsinya juga akan baik. Akan tetapi orang dengan asma tentunya tidak boleh berolahraga dengan berlebihan, karena bagaimanapun juga nantinya ketika detak jantung terlalu dipaksa, itu juga akan berbahaya. Orang normal saja ketika berolahraga terlalu tinggi biasanya nafas terlalu ngos-ngosan, apalagi ketika orang mempunyai asma, itu tentunya sangat berisiko sekali. Akan tetapi bukan tidak boleh, justru olahraga itu sangat baik. Untuk selanjutnya, obat asma mampu menyembuhkan asma. Nah, ini juga menjadi mitos bahwasanya kita sangat tahu asma itu penyakit kambuh-kambuhan atau penyakit yang bisa datangnya berulang kali. Artinya untuk obat asma itu tidak bisa menyembuhkan secara total, tapi sifatnya dia mencegah dan mengobati, akan tetapi tidak bisa menyembuhkan. Untuk selanjutnya, penderita asma tidak boleh kena debu. Ini juga menjadi mitos, karena apa? Tidak semua orang alergi dengan debu. Misalkan dia alergi dengan suhu terlalu dingin, artinya orang ini terpapar debu pun juga aman untuk penyakit asmanya. Untuk selanjutnya, cara jitu mengatasi asma. Nah, yang pertama, cerdas menyikapi asma. Maksudnya apa? Jadi orang asma itu selalu tahu kapan dia akan mengalami asma, atau maksudnya tanda-tanda itu akan dirasakan oleh orang tersebut. Nah, dengan adanya tanda-tanda itu seharusnya orang ini bisa istilahnya mencegah, atau orang ini bisa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak memperparah asmanya sendiri. Selanjutnya, asma bisa dikendalikan. Maksudnya bisa dikendalikan apa? Ketika dia tahu kalau dia alergi debu, orang tersebut bisa menghindari debu. Kalau orang punya alergi atau punya alergi dingin misalkan, dengan kondisi yang atau cuaca dingin, orang ini bisa menggunakan pakaian yang tebal untuk menghangatkan badannya sehingga asmanya tidak kambuh. Untuk selanjutnya, pencegahan asma. Nah, pencegahan asma sendiri yaitu hidup sehat. Hidup sehat yang dianjurkan dalam buku ini yaitu berolahraga, menghindari sumber penyakit atau alergi pada dirinya, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, serta menghindari pemicu asma. Untuk selanjutnya, tips mengelola asma yaitu mengetahui pemicu tadi. Jadi kalau asmanya akan datang, misalkan kok pagi terlalu panas, untuk biasanya ketika tiba-tiba dingin dia akan terkena asma, otomatis orang tersebut harus menggunakan jaket atau pakaian tebal untuk mencegah terjadinya asma tersebut. Atau contohnya menghindari asap rokok ketika memang riwayat sebelumnya orang ini ketika terkena asap rokok asmanya kambuh. Untuk selanjutnya, pengobatan asma. Nah, pengobatan asma sendiri ada dua, yaitu herbal dan medis. Untuk herbal tentunya sudah ada dosis-dosis tertentu yang bisa Anda beli atau bisa Anda konsultasikan ke dokter atau ke bagian medis. Untuk selanjutnya, herbal. Nah, di buku ini dijelaskan juga untuk herbal sendiri. Untuk herbal ini ada beberapa pilihan tanaman yang bisa Anda gunakan, akan tetapi tentunya
perlu pengawasan, karena bagaimanapun juga untuk herbal dosis biasanya tidak bisa kita tentukan. Akan tetapi herbal memang lebih aman untuk secara efek samping, biasanya dia tidak terlalu parah. Nah, di sini ada beberapa tanaman herbal yang bisa Anda gunakan, yaitu yang pertama Anda bisa menggunakan bunga knop. Nah, nanti untuk cara-caranya, bagaimana cara pengolahannya, Anda bisa melihat pada buku ini. Selanjutnya sosor bebek, bunga senggunggul, sayur asam, serta jahe merah. Nah, untuk cara-caranya nanti Anda lihat saja di buku ini. Nah, itu yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya kupas terkait buku cara jitu mengatasi asma pada anak dan dewasa. Untuk lebih tepatnya lagi atau lebih dalamnya lagi, Anda bisa membaca buku ini. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.